Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 227102019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi flowchart. Apa itu flowchart sendiri? Flowchart memiliki definisi yaitu sebuah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah ataupun proses dari prosedur suatu program. Jadi flowchart ini menggunakan sebuah simbol-simbol untuk menjelaskan prosedur dari suatu program. Sejarahnya sendiri yaitu bermula pada sebuah presentasi yang dilakukan oleh Friend dan Lillian Gilbert kepada anggota American Society of Mechanical Engineers atau yang disingkat ASME untuk melihat pengenalan diagram alur proses pertama. Berlanjut pada 1930 yaitu yang dilakukan oleh Alan Hammond-Johnson, orang pertama yang menggunakan representasi dari Friend dan Lillian Gilbert untuk bisnisnya. Kemudian pada tahun 1944 Arch Pinchers dan Ben S. Graham memodifikasi program untuk merencanakan penerapan flowchart. Pada tahun 1947, ASME akhirnya memilih untuk mengadopsi alat yang sudah termodifikasi oleh Gilbert sebagai alat standar ASME, sehingga memulai pertumbuhannya yang luas dalam popularitasnya. Tujuan dari flowchart sendiri yaitu yang pertama adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program untuk menjadi terurai atau lebih rapi agar mudah dipahami dengan simbol yang standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan langkah yang dibuat sudah logis atau belum sehingga dapat menemukan error atau bug dalam pemrograman. Yang ketiga, menjadi dokumentasi agar lebih mudah menjelaskannya ke orang lain yang kita buat untuk membantu kolaborasi. Adapun macam-macam flowchart yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu flow direction, yang kedua yaitu manual input, dan yang ketiga adalah processing symbol. Mari kita bahas beberapa simbol flowchart. Yang pertama adalah flow direction symbol. Simbol ini berfungsi untuk menghubungkan simbol yang satu dengan yang lain. Flow direction symbol sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu arus atau flow, dilambangkan dengan tanda panah baik itu ke arah atas, bawah, kiri, ataupun kanan untuk menyatakan jalannya suatu arus. Yang kedua adalah communication link, berlambang seperti petir, menyatakan bahwa adanya transisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga adalah offline connector, berlambang segi 5, menyatakan suatu sambungan dari proses ke proses lainnya dengan lembar yang berbeda. Yang keempat, connector, dilambangkan dengan bulat yang menyatakan sambungan satu proses ke proses lainnya dengan halaman yang sama. Flowchart kedua yang akan kita bahas adalah processing symbol, menunjukkan operasi pengolahan ataupun prosedur. Yang processing symbol sendiri memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu proses, memiliki simbol berbentuk persegi panjang, berfungsi memproses kegiatan oleh komputer terhadap suatu data ataupun informasi. Yang kedua, manual, dilambangkan dengan trapesium terbalik yang menunjukkan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, decision atau logika, dilambangkan dengan belah ketupat yang menunjukkan kondisi tertentu, kondisi iya ataupun tidak. Maksudnya adalah belum pasti. Yang keempat sendiri adalah predefinite process yang dilambangkan dengan persegi 6 untuk menyediakan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal ataupun inisialisasi. Yang kelima adalah terminal, dilambangkan dengan bentuk bulat tonjong untuk menyatakan permulaan atau akhiran dari suatu program, start atau end-nya. Yang keenam adalah offline storage, berbentuk segitiga terbalik yang menjelaskan tentang data yang disimpan dalam media. Yang ketujuh, manual input, berbentuk persegi panjang dengan sisi sebelahnya lebih rendah, digunakan untuk online keyword. Yang ketiga yang akan kita bahas dari simbol flowchart sendiri adalah input ataupun output symbol. Input output symbol yaitu yang pertama adalah simbol jajar genjang
untuk menyatakan suatu proses input atau output tanpa tergantung alat yang digunakan. Yang kedua yaitu storage data berbentuk seperti gambar di atas untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau output yang disimpan di storage atau penyimpanan data. Yang ketiga adalah dokumen seperti gambar di atas, memiliki fungsi sebagai mencetak data. Teman-teman, perlu kita ketahui dalam membuat flowcard sendiri kita harus menganalisis kegiatan atau urutan dari proses tersebut agar masuk akal atau cocok dengan simbol-simbol yang digunakan. Apabila kita menginput atau memasukkan simbol yang salah pada urutan kegiatan algoritma, memungkinkan akan terjadinya error atau bug dan membuat salah tujuan dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Dapat dilihat dari salah satu contoh flowcard saat kita memesan makanan di Gojek. Yang pertama kita akan membuka aplikasi Gojek. Kita dapat menggunakan simbol persegi panjang. Saat memilih menu makanan juga menggunakan simbol persegi panjang karena itu adalah merupakan suatu proses. Yang ketiga, saat mencari restoran juga merupakan suatu proses. Memilih menu makanan juga merupakan suatu proses. Namun saat kita memasukkan alamat tujuan, namanya juga memasukkan, maka dari itu kita akan menggunakan simbol input, yaitu pada macam flowcard nomor 3 ya. Lalu kita akan mengajak kembali pesanan termasuk proses. Lalu ada dua pilihan nih, yaitu saat membayar makanan, bayarnya pakai GoPay ataupun bayar pakai cash. Kalau pakai GoPay sendiri akan dilambangkan dengan menggunakan belah ketupat. Kenapa belah ketupat? Karena hal ini belum tentu ya ataupun belum tentu tidak. Jadi belum bisa dipastikan berhasil atau tidaknya membayar menggunakan GoPay. Biasanya kan sinyal ataupun kegagalan suatu sistem ya. Kalau untuk membayar pakai cash sendiri itu merupakan suatu proses. Lalu untuk dalam proses bayar pakai GoPay, kemudian membuat pesanan juga merupakan suatu proses. Menunggu kurir juga merupakan suatu proses, dan menerima pesanan juga merupakan suatu proses. Untuk membayar pakai cash sendiri dilanjutkan dengan membuat pesanannya juga merupakan sebuah proses. Menunggu kurir, memberikan uang kepada kurir, menerima pesanannya juga merupakan sebuah proses. Diakhiri dengan simbol terminal atau akhiran dari sebuah urutan. Adapun apabila kalian ingin belajar atau menambah ilmu tentang flowcard sendiri, dapat mengakses beberapa kursus ataupun pembelajaran online seperti Lucidcard seperti yang tertulis di PowerPoint ataupun edraws.com. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum